Selamat datang kembali di Summary Daily Bible Study untuk tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pada pelajaran hari ini, kita melanjutkan kembali pelajaran yang kita sudah pelajari di Morning Worship, di mana ada 6 ayat yang sudah kita pelajari. Ayat-ayat tersebut adalah Genesis 2 ayat 7, John 6:3, Roma 11 ayat 34, Yesaya 40 ayat 13, Genesis 2:16 dan Genesis 2 ayat 17. Kesimpulan dari ayat-ayat tersebut adalah makhluk hidup yang hidup atau living soul harus tetap menghidupkan nafas atau kehidupan yang sudah diberikan. Jadi bukan hanya sudah hidup, tetapi harus mempertahankan dengan cara menghidupkan kehidupan atau nafas yang telah diberikan. Dan nafas kehidupan, breath of life yang telah diberikan adalah berasal dari mind of God. Mengapa harus tetap dihidupkan meskipun sudah ada mind of God? Oleh karena Hawa kita tahu masih bisa jatuh atau dipengaruhi dengan unholy influence yang dikeluarkan dari mulut setan. Pertanyaannya, kenapa bisa dipengaruhi oleh bad influence atau unholy influence atau undivine influence? Jawabannya adalah karena ada hak memilih. Ayat terakhir dari pembahasan morning worship kita adalah Genesis 3 ayat 15. Di Genesis 3 ayat 15 dikatakan, I will put enmity between thee and the woman. Apa artinya enmity? Enmity bukan apa? Arti enmity di ayat ini bukan artinya sesuai dengan arti dari bahasa Inggrisnya. Sehingga kita perlu tahu arti yang sebenarnya. Dan enmity itu akan diletakkan antara keturunan Hawa dan keturunan ular itu. Keturunan Hawa yang ada di ayat ini lebih ditekankan pada Kain dan Habel. Ada apa dengan Kain dan Habel? Dan kebencian atau enmity yang Tuhan letakkan di Habelnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan letakkan enmity di Habel? Di 3:15 itu Tuhan mau put enmity. Lalu dikatakan di situ Habel ada enmity itu. Dan Habel punya enmity ini diakibatkan oleh supernatural. Dan pertanyaannya adalah, kenapa taruhnya di Abel? Jawabannya adalah, ngapain taruh di Kain kalau Kain sudah memiliki enmity? Mengapa jawabannya bisa demikian? Kita tahu Kain dan Abel memiliki inheritance dari orang tua mereka. Tetapi perbedaannya adalah Kain melayani apa yang diturunkan oleh ibu dan ayahnya. Sedangkan Habel tidak melayani apa yang diturunkan oleh ibu dan ayahnya. Itu sebabnya Kain memiliki enmity yang adalah hasil dari dia cultivated apa yang diturunkan atau inherit oleh orang tua mereka. Sedangkan Habel enggak punya itu. Itulah sebabnya tempatnya Abel ada kosong, sehingga Tuhan put enmity-nya Tuhan punya kepada Abel. Janji dari 3:15 adalah untuk benci dosa. Dan yang Kain punya bukanlah janji, namun dia develop atau kembangkan sendiri. Dia benci kebenaran, sedangkan Abel diletakkan oleh Tuhan kebencian terhadap dosa. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa enmity dari segi Tuhan adalah benci dosa, dan enmity dari segi setan adalah benci Tuhan. Enmity itu bukan artinya benci dosa, tapi ketika ngomong tentang Abel, enmity itu benci dosa. Tapi ketika ngomong tentang Kain, artinya benci hukum. Dan jangan lupa, setan menaruh enmity versi setan bukan di Kain, tetapi di Hawa yang kemudian diturunkan kepada Kain dan dicultivated oleh Kain. Sedangkan enmity-nya Tuhan diletakkan oleh Tuhan di Abel.
Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Kain menerima inherited tendencies, dan ketika dia layani, namanya berubah menjadi acquire atau cultivated tendencies. Dari cerita 3:15 ini, kita tahu bahwa enmity itu tidak ditemukan di Kain. Enmity yang apa yang tidak ditemukan di Kain? Enmity yang adalah benci dosa. Ada satu pertanyaan, kalau saya nggak layani apa yang saya terima dari orang tua saya, yaitu yang dinamakan inheritance, kalau saya nggak layani itu, atau nggak cultivated atau hereditary, tidak dilayani, akibatnya adalah saya meremukkan kepala setan berdasarkan 3:15. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan tentang inherit atau tendencies yang dicultivated. Apa itu? Apa itu acquire? Apa itu cultivated tendency? Apa itu inherited tendency? Nah, inherited tendency adalah sesuatu yang saya terima dari orang tua saya. Nah, inherited tendency yang saya terima dari orang tua saya, apabila saya kembangkan atau saya layani inherited tendency ini, itu menjadi cultivated tendency atau yang juga bisa disebut sebagai hereditary. Oke, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan di daily Bible study kita. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, ketika saya ingat 3:15, kejadian 3:15, saya ingat kejadian 3:15 itu sebenarnya adalah apa? Jawabannya adalah sebenarnya adalah promise prophecy. Kita tahu bahwa 3:15 itu ada promise dulu yang dibilang, kemudian baru menjadi nubuatan yang bersyarat. Nubuatan yang bersyarat itu adalah nubuatan yang akan terjadi jika syaratnya dipenuhi. Contohnya cerita Niniwe, Yunus. Nubuatan di Niniwe adalah ketika mereka tidak bertobat, maka mereka semua akan dibinasakan. Apabila mereka bertobat, maka mereka tidak akan dibinasakan. Jika syaratnya yaitu mereka tidak bertobat, yang terjadi akibatnya adalah nubuatan untuk membinasakan mereka benar-benar terjadi. Nah, kita lanjut sambungan dari pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika kita sudah tahu 3:15 itu sebenarnya apa, yaitu promise prophecy. Nah, ketika kita ingat kata promise, kita ingat siapa? Kita ingat Abraham di Kejadian 15. Abraham adalah salah satu beneficiary atau orang yang memperoleh keuntungan, benefit dari janji itu. Nah, kita sudah tahu bahwa ketika ingat janji, kita ingat Abraham. Oleh karena premis demikian, artinya enmity di 3:15 adalah righteousness. Di kelas kita juga kita membicarakan tentang peace. Nah, untuk lewat tribulation, tidak ada yang perlu ditakuti. There's nothing to fear. Tapi yang perlu ditakuti adalah jika kamu gak ada peace, tapi kamu coba-coba untuk lewat. Jadi yang sebenarnya dikejar adalah peace-nya. Nah, kata lain dari kata peace adalah apa? Dan jawabannya adalah enmity. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kita bisa menjawab dengan tepat apabila kita punya histori atau sejarah untuk mengulang-ulang apa yang kita sudah pelajari. Sehingga di otak kita akan membentuk jalur-jalur khusus yang mengkoneksikan antara satu kata ke kata yang lain. Itulah sebabnya jika kita out of context, sebenarnya kita out of the Bible. Bukan hanya out of context dari ayat saja, tetapi out of Alkitab. Jadi penting sekali kita membuat web atau koneksi di sel-sel otak kita untuk lebih terus terdengar familiar tentang kata-kata yang sudah kita pelajari, sehingga di saat kita akan membutuhkannya,
dia akan keluar secara otomatis sebagaimana roh Tuhan yang akan mengingatkan. Jadi itulah inti dari pelajaran DBS kita pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Jangan lupa untuk terus ulang-ulangi apa yang kita sudah pelajari, dan itu akan keluar di saat kita membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua. Bye.